Halo sahabat tani, salam jagat tani. Saya Suyanto Kartosuwarno sebagai pengawal dari Kuntum Farmfield. Kuntum Farmfield dimulai dari tahun 2000. Pada saat itu lokasi ini masih merupakan tanah kosong karena tanah ini sebetulnya akan dibangun untuk perumahan karena letaknya di tengah kota Bogor. Pendirinya yaitu keluarga dari Bapak Agus Sudarji. Kalau saya sendiri adalah yang mengawali, yang melaksanakan. Dan pada tahun 2002 pemilik meminta saya memberi nama tempat ini, dan pada waktu itu saya ajukan Kuntum Nurseries. Jadi singkatnya kemudian disebut Kuntum, dan diresmikan pada tanggal 12 Juni 2002. Tujuan dari pembibitan ini selain menyediakan tanaman organik, setelah dilihat-lihat itu kok cukup menarik bagi pengunjung, sehingga akhirnya kami mengajukan konsep bahwa ini dapat digunakan sebagai wisata. Dan ciri khas dari Kuntum ini, agrowisatanya edukatif, mendidik. Sehingga pada awalnya saya perkenalkan program pengenalan flora dan fauna. Jadi floranya bibit-bibit yang ada, faunanya pada saat itu hanya ada ayam dan kambing. Tapi program pengenalan flora dan fauna itu sebetulnya menjadi cikal bakal dari agrowisata yang ada di Kuntum. Kenapa? Karena di dalam program pengenalan flora dan fauna itu kami mengajak mulai dari anak-anak TK sampai pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian universitas, dan juga ke masyarakat umum atau dewasa. Nah, di dalam program itu masing-masing ada klasifikasinya. Misalnya untuk TK, begitu ke Kuntum itu hanya mengenal jenis-jenis tumbuhan. Tapi ternyata dari para pendidiknya itu juga menyangkut pendidikan agama. Kemudian SD sudah kami perkenalkan dengan cara menanam. SMP sudah kami kenalkan dengan perbanyakan tanaman, misalnya stek, cangkok dengan biji. SMA lebih meningkat lagi. Kemudian dewasa, universitas itu di sini kami memberikan peluang untuk mahasiswa melakukan penelitian. Kemudian untuk dewasa
kami kenalkan potensi-potensi tanaman yang masih dapat dikembangkan di Indonesia. Pengenalan terhadap potensi itu tentu saja kami jelaskan potensi ekonominya untuk jenis-jenis tanaman tertentu. Terutama saya memperkenalkan yang namanya tanaman Macadamia integrifolia, karena tanaman ini menghasilkan kacang yang non kolesterol dan sebetulnya sangat potensial sekali dikembangkan di Indonesia, yaitu di daerah ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Nama kuntum kami ambil dari sekuntum bunga. Jadi waktu itu pemilik meminta untuk saya memberikan nama yang hanya satu kata, yang singkat, yang mudah diingat, mudah dipahami, sehingga saya mengambil nama kuntum dari sekuntum bunga. Karena kalau sekuntum bunga itu masih berpotensi untuk berkembang. Kuntum Famfrit itu baru menarik tiket tanda masuk itu mulai tahun 2011. Itu hanya Rp10.000. Kemudian berkembang disesuaikan gitu. Sekarang kalau hari biasa Rp50.000, kalau hari libur itu Rp60.000. Tanaman yang sangat disukai oleh pengunjung adalah tanaman ara atau buah tin. Tapi yang di sini buah tinnya yang besar, yang daunnya juga lebar seperti daun jati. Paling menonjol sementara ini buah tin, karena buah tin ini selain ada digemari dimakan segar sebagai buah segar, juga ada khasiatnya, karena dari beberapa pengunjung yang membeli ke sini buah tin diakui sebagai obat diabetes. Paling menonjol untuk tanaman hias di sini sebetulnya kami tawarkan bunga kongea. Bunga kongea itu bunganya merambat, dan kalau sudah berbunga tahan lama, warnanya ungu dan seperti anggrek. Dan tanaman ini merambat, dan kalau sudah berbunga itu bisa tahan sampai 4 bulan. Bunga kongea bibitnya setinggi kira-kira 40 cm, harganya Rp35.000. Paling mahal bibit yang tersedia sekarang itu bibit tin. Di kuntum ini, karena sesuai dengan namanya, itu selalu kami kembangkan. Untuk tanaman obat, itu kami selalu mengkoleksi yang mulai ada yang baru. Misalnya, salah satu contoh, namanya Zodia. Itu sebelumnya tidak terkenal. Tapi begitu terkenal, kami mendapatkan Zodia itu, dan
sekarang memang sudah umum. Kemudian di tanaman obat juga kami punya prinsip kalau sementara ini di dalam benak peminum jamu itu rasanya pasti pahit, itu yang kami hilangkan. Kenapa? Karena kami punya tanaman stevia namanya. Stevia ini asal dari Paraguay, dan yang kami punya itu kemanisannya baru 300 kali manisnya tebu. Tapi ternyata ada yang 1000 kali manisnya dari tanaman tebu. Pandemi cukup berpengaruh, terutama tidak menerima pengunjung selama 4 bulan. Untuk Kuntum sesuai dengan nama tetap berkembang dan tetap memegang teguh organik. Kuntum sekarang sudah mulai dengan menternak maggot, karena maggot makanannya sampah. Kemudian membuat ekoenzim dari sisa-sisa buah. Bagi sahabat petani, kami pesankan untuk berbudidaya tanaman secara organik, karena organik ini melestarikan lingkungan. Jadi jangan takut, kita selalu mengembangkan terus pertanian organik.